Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Dwi Putri dari TRI 3A dengan NPM 24782012. Di sini saya akan melakukan hands-on untuk lab 7 yang berjudul Data Visualization dengan dataset yang bernama Telco Customer Churn. Tujuan umumnya di sini yaitu mahasiswa mampu mengeksplorasi dan menginterpretasikan data menggunakan berbagai bentuk visualisasi eksploratif, statistik, dan interaktif untuk memahami pola pelanggan dan faktor penyebab churn. Oke, di sini masuk saja langsung ke tahap 1 yaitu pengenalan dan persiapan. Tujuannya yaitu menyiapkan dataset dan mengenali struktur data sebelum dilakukan eksplorasi visual. Jadi di sini langkah kegiatannya yaitu membuat Google Colab dengan membuat notebook baru, lalu ada import pustaka analisis data yaitu ada Pandas, Seaborn, Matplotlib, dan Plotly. Lalu mengunggah dataset Telco Customer Churn. Lalu di sini disuruh menampilkan 5 baris pertama data dan periksa tipe data serta nilai kosong. Lalu ada catatan variabel penting seperti tenure, monthly charger, total charger, kontak, dan churn. Oke, di sini ada tahap 1. Di sini tujuannya juga bertujuan untuk menyiapkan dataset telco customer churn serta memahami struktur dan isi dan sebelum dilakukan eksplorasi visual dengan mengenali bentuk data, tipe variabel, dan nilai kosong. Jadi kita dapat memastikan proses analisis selanjutnya berjalan lancar tanpa error. Nah, di sini ada import pustaka yang diperlukan yaitu import Pandas, lalu import Seaborn, lalu import Matplotlib, lalu ada import Plotly. Nah, jadi di sini ada import Panda itu sendiri. Dia masuk ke import pustaka library analisis data. Pandas itu untuk membaca dan mengelola data dalam bentuk tabel. Selanjutnya ada Seaborn yaitu Seaborn dan Matplotlib untuk memuat visualisasi statis. Lalu ada Plotly Express yaitu untuk membuat visualisasi interaktif. Lalu di sini ada memuat dataset telco customer churn. Ya, di sini. Oke, kita jadi mengirimkan data telco customer churn-nya, mengupload, lalu ada dataset ini berisi informasi pelanggan perusahaan telekomunikasi seperti lama berlangganan, tenure, biaya bulanan, monthly charger, total biaya, total chargers, lalu ada jenis kontak dan status keluar atau bertahan pelanggan churn. Oke. Selanjutnya ada tampilkan 5 baris pertama. Nah, jadi ini berguna untuk melihat sekilas bentuk data, nama kolom, serta jenis nilai di dalamnya. Selanjutnya ada periksa informasi umum, tipe data, dan nilai kosong. Nah, jadi ini menampilkan jumlah kolom, tipe data, setiap kolom numerik atau objek, dan jumlah nilai yang tidak kosong. Nah, dari sini kita bisa melihat apakah perlu melakukan konversi tipe data, misalnya total chargers kadang terbaca sebagai string. Selanjutnya ada cek jumlah nilai kosong. Pakai perintah ini untuk mengetahui kolom mana yang memiliki data hilang. Sehingga nanti bisa dilakukan data cleaning. Selanjutnya ada catat variabel penting untuk analisis.
menggunakan ya ini important. Oke, variabel ini akan menjadi fokus utama dalam eksplorasi visual dan analisis hubungan terhadap churn pelanggan. Nah, di sini ada outputnya. Jadi di sini ada tampilkan 5 baris pertama. Nah, ini female, male, 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 gendernya. Oke, ini ada total chargersnya, terus churnnya. Selanjutnya di sini ada informasi datasetnya, tipe datanya. Oke. Selanjutnya ada jumlah nilai kosong tiap kolom. Nggak ada 0 semua. Oke. Terus ada variabel pentingnya nih yang dicatat, yaitu tenure, monthly charges, total charges, kontak, dan churn. Lalu ada masuk ke tahap 2 yaitu pembersihan dan penyiapan data. Jadi tujuannya yaitu memastikan data dalam kondisi bersih, lengkap, dan dapat divisualisasikan. Oke. Nah, jadi tujuan ini juga untuk memastikan dataset itu dalam kondisi bersih, lengkap, dan siap digunakan untuk analisis visual. Data yang bersih akan menghasilkan visualisasi dan interpretasi yang akurat, sehingga keputusan yang diambil dari hasil analisis lebih dapat dipercaya. Oke, jadi ini ada kodenya. Nah, jadi ada pertama itu untuk cek nilai kosong atau data tidak valid di dalam kolom total charge. Identifikasi nilai kosong, missing value, dan isi atau hapus. Oke. Jadi kita mengecek dulu nilai kosong atau data tidak validnya. Nah, kolom total charges seringkali memiliki nilai kosong atau spasi yang tidak terbaca sebagai angka. Lalu pemeriksaan ini penting agar dapat data itu numerik benar-benar bisa dihitung dan divisualisasikan dengan benar. Selanjutnya ada ubah kolom total charge ke tipe numerik. Nah, ini parameter error charge ini itu mengubah nilai yang tidak bisa dikonversi, seperti spasi menjadi NaN. Lalu ini memastikan total charges memiliki tipe data float, bukan string. Oke. Nah, lalu di sini cek ulang nilai kosong setelah konversi. Ya, langkah ini untuk memastikan semua nilai kosong telah terdeteksi dengan benar, terutama di total charge. Lalu hapus baris yang masih memiliki nilai kosong. Baris yang memiliki NaN dihapus agar tidak mengganggu perhitungan atau visualisasi. Karena jumlah data yang hilang biasanya kecil, penghapusan tidak memengaruhi hasil analisis secara signifikan. Lalu ada hapus duplikasi. Hapus data duplikasi itu untuk menghindari perhitungan
ganda, dan bias pada analisis. Lalu dataset yang bersih seharusnya hanya memiliki satu entry per pelanggan. Lalu ada ubah kategori yes atau no menjadi 1 atau 0 jika diperlukan. Oke, jadi ini mengubah data kategorikal menjadi numerik agar mudah dipahami dalam analisis statistik dan visualisasi. Nilai 1 berarti pelanggan churn, berhenti berlanggan, sedangkan 0 berarti tetap berlangganan. Lalu ada tampilkan hasil akhir atau data bersih display. Ininya display DF head. Nah, ini untuk menampilkan beberapa baris pertama untuk memastikan hasil pembersihan sudah benar dan tidak ada data yang aneh. Oke, jadi setelah itu disimpan dataset bersihnya. Dataset yang sudah bersih disimpan untuk digunakan kembali pada tahap eksplorasi visual berikutnya, tanpa perlu mengulang proses pembersihan. Oke, jadi di sini ada outputnya, yaitu nilai unik kosong di total charge itu 0, nilai kosong setelah dikonversi 0 juga, lalu data bersih yang siap digunakan ini hasilnya. Nah, churn-nya jadi kayak gini, berubah. Oke, sama kayak selanjutnya next tahap 3 yaitu visualisasi univariate, distribusi dan outlier. Jadi di sini kita menggunakan jenis visualisasinya ada 3, yaitu histogram, box plot, dan count plot atau bar chart, atau distribusi data kategorikal. Oke. Jadi tujuannya di sini untuk memahami karakteristik dasar setiap variabel seperti bentuk, distribusi, kecenderungan nilai normal, miring atau tidak beraturan, dan mendeteksi apakah terdapat outlier yang berpotensi memengaruhi analisis. Oke, jadi yang pertama di sini yaitu histogram untuk variabel numerik. Oke, jadi di sini SNS plot digunakan untuk melihat pola distribusi data numerik seperti sebaran nilai rendah, menengah, atau tinggi. Lalu ada parameter KDE ini true, yaitu menampilkan garis kepadatan density curve agar pola distribusi lebih mudah dilihat. Lalu ada interpretasinya yaitu tenure. Sebagai distribusi tenure cenderung miring ke kiri, menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan baru berlangganan dalam waktu singkat, sedangkan pelanggan dengan masa pelanggan panjang lebih sedikit. Lalu ada monthly chargers, yaitu distribusi biaya bulanan. Monthly chargers terlihat miring ke kanan. Oke, terlihat miring ke kanan, menandakan bahwa mayoritas pelanggan membayar tiap bulan yang relatif rendah, sementara hanya sedikit pelanggan yang membayar di atas 90 USD per bulan. Lalu ada total chargers, yaitu distribusi total chargers juga miring ke kanan, selaras dengan tenure karena pelanggan baru tentu memiliki total tagihan yang lebih kecil.
Oke, selanjutnya di sini ada box plot untuk mendeteksi outlier. Oke, box plot ini digunakan untuk melihat sebaran data dan mendeteksi adanya outlier atau nilai ekstrim yang berada jauh dari rentang data utama di luar whisker. Jadi garis tengah menunjukkan median, sedangkan kotak menunjukkan rentang kuartil Q1 sampai Q3. Di sini. Jadi, box plot monthly chargers terdapat beberapa outlier di sisi kanan nilai tinggi. Artinya ada pelanggan dengan biaya bulanan jauh lebih besar dari rata-rata. Ini memungkinkan pelanggan dengan banyak layanan tambahan. Lalu ada box plot total chargers, yaitu distribusi relatif lebih stabil. Namun ada beberapa outlier dengan biaya sangat tinggi, memungkinkan pelanggan lama dengan masa berlangganan panjang. Selanjutnya di sini ada count plot untuk variabel kategorikal. Oke, di sini count plot ini menampilkan jumlah kategori dalam setiap variabel kategorikal. Warna palet yang digunakan untuk membedakan dengan jelas antar kategori. Lalu di sini ada interpretasinya, yaitu distribusi churn. Terlihat ketidakseimbangan data di mana mayoritas pelanggan tidak churn bertahan. Hal ini menunjukkan tingkat loyalitas pelanggan masih cukup tinggi, tetapi perlu diperhatikan kelompok kecil yang churn. Lalu ada distribusi kontrak. Mayoritas pelanggan menggunakan kontrak bulanan, sementara kontrak tahunan dan 2 tahun jumlahnya jauh lebih sedikit. Pola ini penting karena jenis kontrak sering mempengaruhi pada kemungkinan pelanggan berhenti. Selanjutnya di sini masuk ke tahap 4, yaitu scatter plot. Yang pertama tahap 4 yaitu visualisasi bivariate hubungan dua variabel. Jadi di sini pakai 3 visualisasi lagi, yaitu scatter plot, box plot, dan bar chart group. Oke. Nah, di tahap 4 ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara dua variabel dan melihat pola perilaku pelanggan yang mungkin memengaruhi keputusan mereka untuk berhenti berlangganan, churn. Visualisasi ini membantu menemukan indikasi awal faktor-faktor yang berhubungan dengan churn. Nah, yang pertama di sini ada scatter plot. Hubungan antara tenure dan monthly charger. Nah, di sini. Jadi, scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel numerik, tenure, lama pelanggan berlangganan, lalu ada monthly charger, yaitu biaya bulanan. Churn. Ini ada where churn itu untuk menunjukkan status churn pelanggan. 1 sama dengan churn, 0 tidak churn. Parameter alpha 0.7 membuat titik-titik seni transparan agar pola data terlihat lebih jelas. Nah, di sini ada interpretasinya, yaitu titik-titik dengan tenure rendah pelanggan baru terlihat lebih banyak berwarna merah, menunjukkan tingkat churn lebih tinggi di awal masa berlangganan. Lalu pelanggan dengan tenure panjang cenderung tidak churn, berwarna biru. Tidak ada hubungan linear kuat antara biaya bulanan dan lama berlangganan. Sering terjadi pada pelanggan berbiaya sedang sampai tinggi dan masa berlangganan pendek. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada box plot, perbandingan monthly charges berdasarkan jenis kontrak. Jadi di sini ada distribusi median, kontrak
month-to-month memiliki median lebih tinggi dibanding kontrak 1 year dan 2 year. Artinya rata-rata pelanggan kontrak bulanan membayar biaya bulanan lebih tinggi. Lalu rentang in-quartile EQR dan variasi, yaitu kontrak 1 year and 2 year memiliki EQR yang lebih lebar di sisi bawah, Q1 lebih rendah, menunjukkan sebagian pelanggan membayar biaya rendah. Lalu ada kontrak bulanan lebih merata di sisi menengah ke atas. Oke, lalu ada outlier, yaitu terlihat beberapa titik ekstrim di atas, terutama pada kontrak 1 year dan 2 year, yang menunjukkan ada pelanggan yang membayar jauh lebih tinggi dibanding mayoritas. Oke. Interpretasinya itu pelanggan kontrak bulanan cenderung membayar biaya bulanan lebih tinggi yang bisa menjadi salah satu faktor resiko churn. Kontrak jangka panjang 1 tahun dan 2 tahun lebih relatif stabil dan biaya bulanan tidak terlalu ekstrim sehingga lebih loyal. Selanjutnya, grup bar chart. Porsi churn per jenis kontrak. Oke, di sini penjelasan pola hubungannya yaitu jadi grafik menunjukkan hubungan antara jenis kontrak dan status churn pelanggan. Terlihat bahwa pelanggan dengan kontrak bulanan memiliki proporsi churn yang lebih tinggi dibandingkan kontrak 1 tahun atau 2 tahun. Sebaliknya, pelanggan dengan kontrak 1 tahun dan 2 tahun cenderung lebih loyal dengan proporsi churn yang lebih rendah. Lalu ada interpretasinya, yaitu pelanggan dengan kontrak bulanan lebih sering berhenti berlangganan dibandingkan pelanggan kontrak tahunan atau 2 tahunan. Semakin panjang durasi kontrak, semakin kecil peluang churn. Hal ini menunjukkan bahwa kontrak jangka panjang mendorong loyalitas pelanggan. Jadi strategi relation sebaiknya difokuskan pada pelanggan kontrak bulanan untuk mengurangi churn. Oke, lanjut ke tahap 5. Tahap 5 yaitu visualisasi multivariat. Hubungan banyak variabel. Nah, di sini pakai visualisasi yang digunakan yaitu heat map dan pie plot. Oke. Tujuannya di sini untuk menjelajahi dan memahami interaksi atau hubungan antara beberapa variabel secara bersamaan. Dengan kata lain, tahap ini tidak hanya melihat satu variabel atau 2 variabel saja, tetapi mencoba menemukan pola, tren, atau insight dari kombinasi beberapa variabel yang mungkin saling mempengaruhi. Nah, di sini langsung aja ke penjelasan heat map, yaitu menunjukkan korelasi antar variabel numerik tenure, monthly charges, total charges, and churn norm. Korelasi dihitung dengan nilai antara min 1 sampai 1, di mana nilai mendekati 1 artinya positif kuat, lalu mendekati min 1 artinya negatif kuat, dan mendekati 0 artinya lemah atau tidak ada korelasi. Lalu tenure dan total charges di sini memiliki korelasi positif sangat kuat, 0,83. Oke, artinya semakin lama pelanggan berlangganan, semakin tinggi total biaya yang dibayarkan. Lalu ada monthly charges dan total charges. Juga berkorelasi positif cukup kuat, yaitu 0,65. Monthly charges dan total charges 0,65.
Churn 6 memiliki korelasi negatif dengan tenure. minus 0,35 dan total charges minus 0,20. Ya, artinya pelanggan yang baru berlangganan atau membayar total lebih sedikit cenderung lebih mudah churn. Lalu monthly charges hanya memiliki korelasi lemah positif 0,19 dengan churn. Oke, interpretasinya yaitu pelanggan dengan masa pelangganan lebih lama dan total biaya yang dibayarkan lebih tinggi cenderung tidak churn. Sebaliknya, pelanggan baru atau dengan total biaya lebih rendah rentan berhenti berlangganan. Monthly charges tidak menunjukkan hubungan yang kuat dengan churn. Selanjutnya di sini ada pair plot hubungan multivariat. Yang kedua itu pair plot ya, kombinasi. Kita baca. Nah, di sini variabel yang paling berkorelasi dengan churn adalah tenure. Korelasi negatif kuat, semakin lama pelanggan berlangganan, kemungkinan churn menurun. Lalu ada monthly charges, yaitu korelasi positif sedang, pelanggan dengan biaya bulanan tinggi lebih beresiko churn. Lalu ada total charges, yaitu korelasi negatif sedang, pelanggan yang sudah membayar total lebih tinggi cenderung setia. Interpretasi pair plot ini, kelompok pelanggan churn merah terlihat memiliki tenure pendek, monthly charges tinggi, total charges relatif rendah. Kelompok tidak churn biru cenderung memiliki tenure panjang dan total charger tinggi. Pola ini jelas membedakan dua kelompok berdasarkan perilaku pelanggan. Lalu ada ringkasannya, yaitu pelanggan yang churn biasanya baru berlangganan dan membayar biaya bulanan tinggi. Sedangkan pelanggan setia memiliki tenure dan total charger yang lebih tinggi. Visualisasi heatmap dan pair plot memperhatikan variabel tenure, monthly charger, dan total charger sebagai faktor penting yang mempengaruhi churn. Pola ini membantu memahami perilaku pelanggan dan faktor resiko churn. Lalu masuk ke tahap 6, yaitu visualisasi interaktif. Jenis visualisasinya ada 3, yaitu ini interaktif scatterplot, interaktif bar chart, lalu faceted histogram. Oke, nah yang pertama itu visualisasi interaktif. Nah, di sini bagaimana grafik interaktif membantu memahami pola data. Interaktivitas seperti hover, zoom, filter memungkinkan kita melihat setiap detail pelanggan secara langsung, seperti customer ID, kontrak, internet service, dan total charger. Nah, ini. Lalu mempermudah mendeteksi outlier atau pola spesifik yang sulit terlihat pada grafik statis. Lalu memudahkan perbandingan antara segmen pelanggan, misalnya berdasarkan kontrak atau jenis layanan internet. Lalu di sini ada insight baru dari hasil interaktif, yaitu pelanggan dengan tenure pendek dan monthly charges tinggi cenderung churn. Pelanggan fiber optik biasanya memiliki biaya bulanan tinggi dan tingkat churn lebih besar dibandingkan DSL atau tidak ada layanan internet. Lalu interaktif bar chart dengan faceted histogram memungkinkan kita melihat proporsi churn berdasarkan kontrak dan distribusi biaya bulanan antar jenis layanan secara jelas. Refleksinya di sini visualisasi interaktif ini memudahkan analisis segmen pelanggan berdasarkan kontrak dan layanan. Oke, selanjutnya di sini ada interaktif bar chart. Proporsi churn berdasarkan kontrak.
Jadi tujuan dan fungsi grafik ini yaitu untuk menampilkan perbandingan jumlah pelanggan churn dan tidak churn untuk masing-masing jenis kontrak month to month, 1 year, dan 2 year. Interaktivitas hover memungkinkan kita melihat jumlah pelanggan per kategori secara detail, lalu memudahkan identifikasi kontrak mana yang beresiko churn tinggi dibanding kontrak lainnya. Selanjutnya ada insight dari grafiknya, yaitu pelanggan dengan kontrak month to month memiliki proporsi churn paling tinggi. Pelanggan dengan kontrak 2 year memiliki tingkat churn paling rendah, lalu menunjukkan loyalitas yang lebih tinggi. Lalu kontrak jangka panjang 1 year dan 2 year cenderung lebih stabil dalam mempertahankan pelanggan. Oke, refleksinya yaitu visual interaktif. Ini memudahkan analisis resiko churn berdasarkan jenis kontrak. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada fidgeted histogram, sebaran monthly charges berdasarkan internet service. Jadi grafik ini membantu memahami pola data untuk memisahkan histogram berdasarkan jenis internet service sehingga memudahkan perbandingan distribusi biaya bulanan antara layanan. Interaktivitas memungkinkan melihat jumlah pelanggan per rentang biaya bulanan sekaligus status churn, lalu membantu mendeteksi pola spesifik yang sulit terlihat di histogram statis, misalnya pelanggan fiber optik dengan biaya tinggi dan churn tinggi. Lalu insight yang muncul yaitu pelanggan dengan fiber optik cenderung memiliki monthly charges lebih tinggi dan tingkat churn lebih besar dibanding DSL atau no internet service. Lalu pelanggan dengan DSL memiliki biaya bulanan menengah dan churn relatif rendah. Pelanggan tanpa layanan internet memiliki biaya rendah dan hampir tidak mengalami churn. Lalu refleksinya yaitu visualisasi interaktif ini memudahkan analisis segmen pelanggan berdasarkan layanan internet. Nah, sekarang ada di tahap 7 yaitu interpretasi dan penarikan insight. Tujuan menarik kesimpulan. Oke, nah di sini ada pertanyaan. 3 pertanyaan. Faktor apa yang paling mempengaruhi churn? Lalu apakah terdapat kelompok pelanggan dengan risiko tinggi churn? Apa strategi yang mungkin diambil perusahaan untuk mengurangi churn? Nah, jadi faktor yang paling mempengaruhi churn itu adalah tenure, lama berlangganan, kayak semakin pendek risiko churn lebih tinggi. Lalu ada monthly charges, biaya bulanan. Biaya tinggi cenderung meningkatkan resiko churn. Lalu ada total charger, total pembayaran. Pelanggan dengan total pembayaran rendah lebih beresiko churn. Lalu ada jenis kontrak, yaitu kontrak month to month, memiliki churn tertinggi dibanding kontrak jangka panjang. Lalu ada jenis layanan internet, yaitu pelanggan fiber optik memiliki resiko churn lebih tinggi dibanding DSL atau tanpa internet. Lalu kelompok pelanggan dengan resiko tinggi churn, yaitu pelanggan dengan tenure terpendek, biaya bulanan tinggi, kontrak month to month, menggunakan layanan fiber optik. Nah, kelompok ini termasuk yang paling rawan berhenti berlangganan. Lalu strategi perusahaan untuk mengurangi churn, yaitu memberikan diskon atau promosi khusus untuk pelanggan baru. Lalu mendorong perpanjangan kontrak jangka panjang 1 year, 2 year, lalu menawarkan paket loyalitas dan layanan tambahan untuk meningkatkan kepuasan. Lalu ada monitoring proaktif terhadap pelanggan dengan biaya bulanan tinggi dan tenure pendek. Ini ada ringkasan hasil eksplorasi dalam bentuk narasi 1 halaman. Jadi analisis dataset telco customer churn dilakukan mulai dari pemeriksaan data hingga visualisasi multivariat
dan interaktif untuk memahami perilaku pelanggan. Data dibersihkan dari nilai kosong dan duplikasi, serta kolom churn diubah menjadi numerik untuk memudahkan analisis. Variabel utama yang dianalisis meliputi tenure, monthly charger, total charger, kontak, dan internet service. Visualisasi univariated menunjukkan mayoritas pelanggan tidak churn. Kontrak jangka pendek lebih banyak dan biaya bulanan bervariasi, terutama pada kontrak bulanan. Scatterplot dan boxplot bivariated menegaskan bahwa pelanggan dengan kontrak bulanan cenderung memiliki biaya lebih tinggi dan tingkat churn lebih besar. Sedangkan kontrak jangka panjang lebih stabil dan loyal. Grouped bar chart menegaskan bahwa pelanggan month-to-month memiliki proporsi churn tertinggi. Lalu visualisasi interaktif dengan Plotly memperjelas pola ini secara dinamis. Scatterplot interaktif memperlihatkan detail pelanggan. Lalu bar chart interaktif menegaskan risiko tinggi churn pada kontrak month-to-month. Dan Facet histogram menunjukkan bahwa pelanggan fiber optik memiliki biaya bulanan tinggi dan risiko churn lebih besar. Jadi dari seluruh analisis, faktor utama yang mempengaruhi churn adalah tenure pendek, monthly charger tinggi, kontrak jangka pendek, dan layanan fiber optik. Kelompok pelanggan dengan karakteristik ini memiliki risiko churn tertinggi. Strategi yang dapat diambil perusahaan meliputi pemberian diskon, promosi kontrak jangka panjang, paket loyalitas, serta monitoring proaktif terhadap pelanggan dengan biaya tinggi. Secara keseluruhan, visualisasi multivariat dan interaktif memberikan insight yang jelas untuk segmentasi pelanggan dan pengambilan keputusan strategis. Baiklah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.